Tadi ada kesalahan teknis. Terakhir sampai mana? Yang soal FBB ya? Iya. Jadi kita tidak melegalkan yang namanya free sex juga enggak. Karena kalau kita berbicara soal agama ya udah selesai. Ini maksudnya konteksnya yang friends with benefit itu. Jadi benefitnya tuh lebih ke seks. Tapi kita bisa melihat lagi nih, kalau si cewek mau dan si cowok mau ya itu bukan malah sama-sama ambil benefit aja. Iya, itu kan udah ya kalau misalkan hubungan seks itu ya urusan masing-masing ya. Kita juga ngomongnya tuh ya kalau misalkan kedepannya bakal nggak bisa bertanggung jawab entah dalam hal apapun itu ya dari awal nggak usah melakukan. Iya, nah, gitu dong. Kalau kamu tahu dirimu akan baper dengan teman kamu ini dan kamu merasa dirugikan, ya jangan dilakukan. Bukan dong, begitu ya? Ya jangan seolah-olah pas setelah dilakukan kamu merasa jadi korban. Itu yang pada akhirnya banyak yang cewek-cewek membuang diri. Aku bilangnya membuang diri maksudnya udah nggak mau ikut bergaul karena udah insecure karena merasa dia sudah nggak perawan gitu ya. Iya. Padahal mah ya udahlah gitu, nggak usah gimana gitu. Dan kamu kalau misalkan sudah bersepakat untuk melakukan hal itu, ya jangan menganggap hubungan seks itu adalah sebuah pengorbanan cinta. Gitu ya. Yang biasa kita diskusikan malam-malam. Oke. Langsung ya lanjut ke toxic relationship. Pernah nggak sih jadi korban atau jadi pelaku? Iya, korban iya pernah. Korban iya, pelaku iya. Kamu? Sama sih. Sama ya. Korban juga, ya pelaku juga. Ya gimana? Karena dulu masih bego. Iya bego. Ya sekarang masih bego juga. Tapi nggak ini ya, nggak sebego dulu. Nggak sebego zaman dulu. Oke. Pertama, kenapa dulu jadi pelaku toksik? Pelaku toksik, iya. Karena aku tipe cewek alpha ya. Maksudnya tipe cewek yang senang mendominasi. Ya itu nggak bisa dipungkirin ya, cowoknya harus menerima dong kalau aku suka ngedominasi. Tapi dulu sebenarnya dominasi aku tuh karena ego sebenarnya. Karena ego ya. Jadi dulu aku toksiknya tuh sama pacar yang ngelarang dia bergaul, gitu. Kayak ngumpul sama temen. Sebenarnya aku dulu ngerasanya bahwa kan aku bagus sama teman-teman kamu kan suka minum lah, ya maksudnya untuk kebaikan kamu. Aku ngelarangnya untuk kebaikan kamu, tapi sebenarnya justru itu yang bikin hubungan kita jadi toksik. Jadi apa ya? Kamu tuh emang seneng larang-larang gitu? Iya dulu. Sekarang enggak lah. Enggak. Silahkan. With my pleasure. Monggo ya, bahasa Jawanya monggo. Mau jalan sama siapa? Silahkan. Benar. Mau sama aku? Oke juga. Terus kalau jadi korban? Separah apa nih kamu ketika menjadi korban? Separah aku pernah sampai dibunuh. Iya, dibunuh. Ancaman sih. Ancaman dibunuh. Aku bakal membunuh kamu kalau kamu nggak nurutin aku. Sampai segitunya. Kalau kamu keluar dari mobil ini, gitu kata dia. Kalau kamu keluar dari mobil ini, aku bunuh kamu. Gitu. Jadi itu udah termasuk ini ya, kekerasan dalam pacaran ya. Itu termasuk KDP. Kekerasan verbal dapat, terus fisik dapat, ancaman dan lain sebagainya. Ancaman juga dapat. Jadi awal-awal pacaran itu 7 bulan pertama tuh aku baik-baik aja nih sama dia. Selanjutnya dapat kekerasan verbal. Tapi nah ini juga yang jadi bahaya nih buat kita. Ketika kita mendapatkan kekerasan verbal terus kita memaklumi bahwa oh mungkin itu love language-nya. Mungkin itu bahasa cintanya, mungkin karena dia terlalu sayang sama aku gitu kan. Goblok. Itu bego ya kan. Mungkin karena dia tuh sayang banget sama aku, makanya dia ngelarang aku sampai bilang kasar gitu, dan lain sebagainya. Lama-lama kena kekerasan fisik, dari kekerasan verbal yang sering dia lakukan dengan pemakluman yang aku lakukan, akhirnya menuju ke kekerasan fisik. Jadi seenaknya gitu. Seenaknya. Karena kamu bisa menerima
hal-hal kekerasan verbal aku yang merasakan dilakukan, gitu. bahwa mungkin ini kekurangan dia gitu yang aku harus terima karena kan cinta ya kan. Pasti nanti dia berubah Nanti kok. berubah kok, apalagi kalau udah nikah nanti Padahal enggak. Bullshit. Enggak akan. Cowok tuh enggak begitu. Iya, enggak ada manusia yang bisa berubah kecuali dirinya sendiri. Iya, kecuali dia bisa merubah dirinya sendiri dan sadar apa yang dia lakukan itu salah. Benar. Nah, jadi setelah itu kena kekerasan fisik, ditampar lah aku, dipukul lah aku, kayak gitu. Gila ya. Berapa tahun itu kamu? 3 tahun. Begonya sampai 3 tahun ya. Iya, itu karena cinta ya. Karena cinta ya. Ada temen aku sampai 5 tahun bego. Oh iya. Dia di belakang layar. Oh iya. Oh iya, dia belakang layar Dia di ya. belakang Tadi layar. dia sedikit bercerita Tapi 5 tahun. kalau dia sih katanya kekerasan fisik enggak ya? Iya enggak? Enggak. Tapi verbal iya. Okay. Verbal iya dan itu berlangsung 5 tahun. Ya karena waktu itu emang kita bener-bener nggak rasa. Aku 7 bulan kena kekerasan verbal, masuk ke tahun kedua kena kekerasan fisik, masih dimaafin. Setelah itu masih dimaafin, masih ngejalanin. Ya itu kan bego ya. Pernah nggak sih kayak kamu tuh terluka gitu di fisik kamu? Oh iya, sampai biru ini muka. Tapi aku nggak pernah sampai berdarah yang parah sih enggak. Karena aku waktu setiap maksudnya kena kekerasan seperti itu, aku lebih memilih untuk diam. Karena kalau melawan itu akan lebih berbahaya sebenarnya. Karena kalau orang temperamen, kita hadapi dengan temperamen juga, ya nanti aku dibunuh. Aku nggak ada sama sih, tapi bertahan sampai 3 tahun tuh apa yang bikin kamu itu tetap bertahan gitu? Karena cinta. Udah bisa gitu doang ya? Itu doang. Cinta ini kadang-kadang tak ada logikanya. Bener ya? Iya benar. Lagu itu benar. Jadi love is blind. Cinta itu emang buta dan sampai butanya sampai benar-benar nggak bisa ngelihat. Nah, cuman bagusnya aku punya circle yang bagus. Aku punya teman-teman yang sangat suportif dan sangat peduli. Jadi dia itu bukan hanya sekedar ngingatin, tapi benar-benar narik aku ke lingkungan yang lebih sehat. Jadi mereka tuh nggak pernah berhenti untuk mengingatin. Nah itu yang aku love banget sama sobat-sobat gue yang ada di sana. Karena telah menyadarkan. Menyadarkan kenapa? Karena mereka tuh nggak pernah capek untuk ngomong. 3 tahun loh. Kalau aku sih capek lah, tinggalin aja udah biarin. Iya, tapi ya makanya itu jadi temen itu jangan karena teman yang akhirnya karena capek ngingetin teman, udahlah biarin dia aja dengan dirinya, nanti juga bakalan ini. Jangan, karena banyak yang kayak circle itu menentukan kita gitu loh. Jadi teman-teman aku itu ya mau aku kembali sama dia, mau aku putus sama dia, tetap dirangkul dan terus diingetin. Pada akhirnya dari circle aku ini akhirnya menjadi penyeimbang di otak aku. Karena mereka tuh nggak capek untuk ngomong, kamu bego banget, kasih saran. Iya, pas kembali ya udah nggak apa-apa, kembali silahkan dirasakan. Jadi karena aku kembali merasakan langsung dan ditimpa dengan penyeimbang dari teman-teman aku, pada akhirnya bisa lepas. Jadi emang harus dipahami ya buat teman-teman cewek. Cowok itu kalau misalkan bilang cewek itu kalau ngerasa ya cowoknya bakal berubah itu adalah hal yang mustahil dan mungkin nggak tahu, mungkin berubah tapi ya nggak tahu kapan, karena emang dirinya sendiri belum sadar kalau perbuatannya dia itu salah. Aku pernah bahkan diskusi sama temen ya, dia sampai udah nikah ya malah lebih parah kondisinya. Waktu pacaran udah kena KDP, setelah menikah lebih parah. Lebih parah. Ya, kata dia justru waktu kita pacaran itu hanya sifat kecilnya dia yang kita lihat, setelah tinggal bersama justru malah lebih parah gitu loh. Nggak bisa ya kita meyakini udah cowok bakal berubah kok gitu. Nggak bisa ya kayak gitu ya. Bukan hanya cowok ya, kita jangan membahas satu sisi. Biasanya ada perempuan juga yang toksik. Cewek juga ada yang toksik. Ya, kita kan juga pernah jadi pelaku toksik ya. Waktu bego. Waktu dulu juga iya sih. Iya. Tapi kalau misalkan kamu nih kan udah lepas nih, setelah pasca lepasnya itu apa sih yang kamu sadar, ternyata dulu aku ini pernah nggak gitu? Iya pernah, karena circle itu sebenarnya teman-teman aku yang menarik aku ke circle yang lebih sehat untuk tidak lagi bersama dia. Jadi pasca lepas itu emang berat banget. Hal-hal kebiasaan yang 3 tahun yang bareng, ada yang merhatiin, ya kan, emosinya dinaik turunin, itu pasti kita bakalan cari tuh yang gitu-gitu.
kadang ada cowok yang malah takut, jadinya malah takut awalnya kan, tapi karena lingkungan aku yang sehat, teman-teman aku yang bagus, maksudnya ya jadi setelah pacar lepas ya udah aku mengikhlaskan, dan kalau mau diingat ya yang aku ingat kenangannya doang. Kalau mau kembali sama sosoknya enggak, maaf gitu. Iya. Tapi sampai sekarang tetap komunikasi nggak? Enggak. Udah benar-benar lepas dari toksik. Ya kadang tuh orang tuh bilang nggak usah diblokir, ya udah lihat aja. Kalau orang kan beda-beda ya. Iya. Kalau aku mending dihindari dulu. Waktu setelah putus kita benar-benar menghindari. Kenapa? Karena ketika kita masih membuka akses, dia tuh masih bisa masuk gitu. Itu gimana awal putusnya tuh kamu gimana? Kamu yang mutusin atau dia yang mutusin, atau lagi ada masalah apa? Lagi ada masalah doang, lagi pas lagi ada masalah, udah selesai putus tak gitu kan. Aku bilang sama diri waktu itu, aku ingat banget tahun baru ya. Pas tahun baru jam 12 malam tuh aku bilang gini, tahun depan, maksudnya ini udah memasuki tahun yang baru dan aku gak akan sama kamu lagi. Gitu. Aku bilang gitu, dan aku mau blokir semua akses untuk berkomunikasi sama dia dan membuang barang lah dan segala macam. Aku bukan menyaranin orang-orang untuk itu juga, tapi untuk healing itu kan orang berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Kalau tapi itu cara kamu, cara aku menghilangkan segala rasa, segala berat yang pernah dirasakan. Karena mental itu, mental orang kan beda-beda. Iya, ya. mental orang beda-beda. Ada orang yang mungkin masih bisa kayak nyimpen barang-barang, iya, atau mungkin masih bisa lihat dia dengan di sosial media, masih bisa menghadapi dia dengan meskipun tidak sama dia. Kalau aku nggak bisa, karena waktu itu emang masih sayang. Jadi untuk menghilangkan perasaan itu, karena sebenarnya rasa itu adalah proses kebiasaan sih. Kalau kita keseringan bersama, kadang orang yang kita tidak sukai bisa jadi suka. Kadang orang yang kita suka, ketika kita sudah tidak bersama udah hilang. Jadi bagaimanapun kita, kalau misalkan ada masalah, itu yang bisa membuat solusi ya, atau menjawab masalah itu diri kita sendiri ya. Iya, benar. Dari dalam diri kita sendiri itu sebenarnya udah ada jawaban. Tinggal kita bisa nggak sih mengekspresikan hal itu. Kayak Kak Fitra sendiri itu dengan melakukannya ya diblokir, ya bukan tandanya nggak dewasa ya, bukan nggak dewasa, tapi itu adalah salah satu cara Kak Fitra untuk ya udah menghilangkan jejak-jejak ketoksikan relationship itu. Bagus sekali sih, ini juga salah satu saran mungkin bisa ya buat temen-temen yang memang menjadi korban toxic relationship. Aku kalau ini melakukan hal itu. Kalau biasanya berat untuk menghapus foto-foto bareng ya kan. Iya. Aku arsipin, nggak apa-apa. Diarsipin. Kalau foto diarsipin, kalau barang udah dibuang aja. Dia ngapain kan. Tapi kalau maksudnya kayak sayang banget ini momennya kan, ada momen dan segala macam, aku bisa arsipin entah ke email kah atau di laptop. Tapi aku nggak buka-buka lagi. Maksudnya sesekali ya. Ya pas kalau sekarang kalau udah lihat sih, itu jadi malah jadi untuk pengingat aku, dulu gue bego banget sih. Bego banget sih, kok pernah begitu? Pernah ada kenal sama cowok begitu, gitu kan? Nah ya, sayang sama cowok gitu. Tapi itu udah menjadi masa lalu, dan sekarang Kak Fitra membuka lembaran baru dengan relationship yang jangan enggak. Oke, pastinya dengan relationship yang lebih sehat lagi ya. Lebih sehat lagi. Iya, lebih sehat. Kamu gimana? Kalau aku ya tetap ya pernah. Setoksik apa kamu pernah? Ya aku setoksik apa ya gitu, ngelarang-larang gitu. Terus nggak boleh berteman sama cewek gitu dan lain sebagainya. Ya biasa lebih ke posesif gitu sih. Tapi ya udahlah gitu, karena awalnya dulu sewaktu pertama pacaran dapat cowok yang posesif dan toksik, jadi melarang aku gitu loh. Jadi ngikut gitu ya polanya tuh ngikut cowok yang lain. Nah itu aku bilang bagusnya setelah kita putus jangan dulu buka ini dulu, harus menyelesaikan sama diri kita sendiri dulu. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh kalau itu. Kamu nggak bisa kosong ya anaknya. Sama sih. Tapi aku bisa. Tapi berapa lama kamu bertahan jomblo? Waktu sama si toksik ini sebenarnya lucu ya. Enggak, karena habis tahun baru aku memulai lagi dengan orang baru, ya kan. Langsung tuh aku mulai. Tapi ternyata keluar kandang macan, masuk kandang singa. Ternyata cowok ini toksik juga. Ternyata salah juga ya, tapi toksiknya dia versi kalem sih, enggak
nggak separah yang kemarin. Nggak terlalu ekstrim. Ya gitu. dia tidak melakukan kekerasan secara fisik dan verbal. Cuman aku ngerasanya toksik sih karena sama dia tuh aku lebih mementingkan diri dia daripada diriku. Iya. Aku lebih mementingkan pokoknya kamu yang harus maju, kamu yang harus selesai daripada aku. Sampai kayak proposal dan segala macam sempat aku tidak ini waktu mau menuju S1 kan itu aku malah menjadi nggak produktif sama dia karena aku mau memproduktifkan dia. Jadi semua hal yang ada di diriku tuh untuk dia gitu, kayak memotivasi dan dan sebagainya. Padahal aku nggak mau motivasi diriku sendiri untuk lebih maju. Nah itu toksik juga salah satu toksik nih, contoh toksik. Jadi lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Bahkan mau dia selingkuh apa dan segala macam malah jadi kayak udahlah nggak apa-apa. Udah. Ya, tapi dia sepakat nggak sih kalimat selingkuh dalam pacaran? Enggak sih. Iya. Enggak kan? Enggak lah, enggak ada kata selingkuh dalam pacaran ya. Menurut kamu gimana? Aku mau dengar pandangan kamu aja. Ya enggak sih, kalau misalkan dalam pacaran terus belum ada ikatan. Kalau menurutku belum ada ikatan yang benar-benar ya suci gitu ya istilahnya. Kalau dalam pernikahan kan emang ikatan suci. Kalau pacaran ya nggak ada ikatan apapun, ya itu belum disebut selingkuh. Tapi kalau dalam pernikahan itu ya bisa lah disebut. Tapi konteks selingkuh bukan berarti kita melegalkan yang orang pacaran kemudian pacaran dengan orang lain. Itu salah. Itu nggak begitu konsepnya. Tapi kalau misalkan konteks kata selingkuh aja ya kata selingkuh itu nggak sepakat untuk dipakai di pacaran. Ya namanya seleksi lah. Seleksi, koleksi, resepsi. Koleksi dulu dong. Oh iya salah, koleksi, seleksi, resepsi. Ya, gitu kan. Ya tapi kalau udah bareng sama satu orang dan orang itu mau grow up bersama, kenapa enggak gitu? Cuman satu doang gitu loh. Kita sama-sama grow up bareng, ya kan? Beneran nih. Beneran. Yang di belakang layar. Nggak benar. Jadi kalau kita ada orang yang memang benar-benar kamu ngerasa bahwa dia bisa bikin kamu produktif, bisa grow up bareng, dan bisa menjalin hubungan yang bagus, ya udah kenapa enggak fokus sama satu orang aja. Tapi boleh berteman dengan perempuan ya atau boleh, laki-laki silahkan lain. asalkan jadi setiap orang tuh beda-beda, porsinya beda-beda gitu. Jadi kalau aku berteman sama ini ya porsi dia sama yang pasangan aku pasti akan beda. Oke. Iya. Jadi nggak apa-apa ya. Maksudnya kita juga di dalam relationship yang sehat, kita juga tidak harus kayak menekan ya udah kita berdua aja, tapi kita juga nggak memutus ya silaturahmi antara ke orang-orang lain gitu. Kita tetap berelasi asal porsinya berbeda. Iya, jangan sampai porsi aku dan perempuan ini sama. Itu yang berbahaya kan seleksi. Iya juga sih, tapi maksudnya jangan gitu juga. Dia nggak percaya. Kalau kamu mau seleksi, jangan ngajakin pacaran, jangan mengajakin komitmen. Iya, nggak usah. Ya udah berteman sama semua perempuan atau berteman sama semua laki-laki, silakan membuka diri untuk semua orang. Tapi kalau udah ada orang yang kamu ajak komitmen dan kamu ajak grow up bersama, di situ aja gitu loh. Iya kan? Dan kalau kamu mau membuka diri sama maksudnya kalau kamu mau sama yang lain ya porsinya harus tetap berbeda karena kamu udah punya komitmen sama yang satu ini. Ya kalau kamu masih mau sama yang lain ya udah jangan komitmen. Iya, ya udah kamu tinggalin aja. Ngobrol baik-baik dan ya udah kita udah aja dan karena ya kita kamu mau pilihan lain. Iya, kamu punya pilihan lain mau jadi pamit dulu. Ya jangan ghosting ya. Iya, pamit juga jangan ghosting. Jangan ghosting, nggak baik juga. Sakit ya kalau sakit. Nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga sakit kalau di ghosting sama cewek. Kita nggak mau bicara kita nggak mau bicara konteks laki-laki dan perempuan ya. Cuma dalam hal ini emang perempuan banyak yang merasa jadi korban. Yang lebih rentan ya. Ya dan mereka karena perempuan masuk kelompok rentan. Ya tapi kalau misalkan nggak kalau misalkan nih kita bener nggak sih kalau perempuan itu bisa disebut lebih baperan gitu kalau dalam urusan cinta atau urusan perasaan, kamu sepakat nggak? Sebenarnya kalau aku sih nggak sepakat ya, karena persoalan baper itu tergantung dari diri kita sendiri. Tapi kalau aku melihatnya itu karena ya konstruksi sosial lagi
yang mengkotak-kotakan perempuan dan laki-laki. Pada akhirnya laki-laki merasa punya punya kuasa tersendiri dan perempuan merasa jadi orang yang yang lemah, yang lemah itu terkonstruksi secara sosial di masyarakat kita. Nah, makanya kita jadi perempuan-perempuan yang harus belajar itu juga, bahwa sebenarnya di dalam diri kita tuh kita ada sifat feminim dan maskulin juga. Kita harus menyeimbangkan itu biar feminim kita nih dalam artian yang kayak lemah lembut itu tidak terlalu mendominasi daripada sifat maskulin itu. Bisa seimbang ya, feminim dan maskulin. Jadi maskulin dan feminim. Tapi cowok juga harus gitu dong. Iya, cowok mereka juga punya sisi kan, sisi feminimnya. Ya kalau mau nangis aja, nggak usah malu. Nggak usah malu. Tapi kan biasanya cowok tuh lebih, iya gue kan cowok gitu, masa sih gue begitu ya, kan gitu. Karena konstruksi sosial itu di masyarakat kita yang masih mendarah daging sampai hari ini. Makanya perempuan termasuk dalam kelompok rentan karena yaitu di masyarakat kita mereka masih merasa adalah sosok yang lemah. Iya, yang tak berdaya. Jangan gitulah. Ada juga kok cowok-cowok yang lemah. Iya, banyak. Oke ya, kita seru banget nih ngobrol sama Kak Fitra. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol relationship lagi ya. Karena banyak sekali poin-poin atau obrolan persoalan relationship yang memang harus kita banyak edukasi ke teman-teman. Iya, dan relate banget ya kehidupan bukan hanya di luar sana tapi bahkan di sekitar orang kita. Yang di belakang layar aja. Teman satu kos itu kehidupan cintanya juga beragam. Satu kos dong, nanti ketahuan. Oh iya. Untuk orang yang tahu aja. Oke ya. Cintanya beragam. Kita nanti boleh kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Udah soalnya aja. Enggak, biar gue dipanggil lagi sama dia masuk di YouTube-nya. Iya dong. Tema apa lagi sih yang harus kita bahas nih tentang relationship gitu. Baik itu teman atau percintaan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow IG aku. Ada dong, follow IG-nya Kak Fitra. Ada di Fits Vivi. Dan aku tulis di description box. Ya, susah sih ngobrolnya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.